Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Family Mama Anggi. Lontong daun kilat tanpa cetakan guys. Ada yang suka nggak nih? Kilat dibikinnya itu sangat cepat dengan menggunakan metode 5-30-7, yaitu direbus 5 menit, kemudian didiamkan 30 menit dengan dimatikan api kompornya. Setelah itu direbus lagi 7 menit. Walau direbus secara kilat juga, teksturnya itu masih bisa padat dan kenyal, dan tahan bisa 2 atau 3 hari tanpa disimpan dalam kulkas. Nah, sebentar lagi bisa juga nih lontong daun ini cocok disajikan di hari raya kurban bersama opor ayam dan sate kacang atau lontong mie. Oke guys, bagi yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, langsung saja just check it out. Langkah pertama, ini sudah saya siapkan beras perak 500 gram. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan saya tiriskan serta saya buang airnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai beras pulen, bisa juga ya, tergantung airnya. Nanti airnya akan saya tambah menjadi 1000 ml. Nah, ini akan saya tuangkan ke dalam wajan. Setelah itu masukkan air 1000 ml. Tapi kalau teman-teman mempunyai beras pulen, itu bisa 800 ml, 750 ml, tergantung selera teman-teman aja. Ini kemudian kita akan masak. Kita gunakan api sedang. Kemudian ini kita aron dulu ya. Kita akan masak sampai betul-betul airnya habis. Nah, ini airnya sedikit lagi mau menyusut ya. Kita akan terus aduk-aduk. Jangan sampai gosong bagian bawahnya. Nah, pada saat sudah airnya betul-betul sudah tidak ada lagi bagian bawahnya, ini tinggal ngeringin ya. Kita kecilkan apinya. Tapi terus diaduk-aduk ya, biar nanti berasnya tuh keset ya. Tidak banyak mengandung air. Nah, ini dia airnya betul-betul sudah keset ya. Ini kemudian segera kita matikan api kompor. Kemudian ini kita akan dinginkan. Setelah dingin baru kita chopper. Kemudian ini ditutup setelah dimatikan api kompor, biar nanti panasnya merata ya. Lalu ini ada lubang, masukkan tisu ke dalam ini, kita tutup. Kita akan diamkan selama 10 menit. Sudah saya siapkan kompor. Kemudian ini daun pisang sudah saya siapkan sekitar 18 cm lebarnya. Panjangnya ini ada kira-kira 25 cm. Nah, bertujuan apa daun pisangnya digarang seperti ini? Biar nanti dalam membungkus lontongnya biar betul-betul lentur ya guys. Nah, ini sebagai lapisan bawahnya ya, karena kita akan double. Panjangnya 18 cm, ini lebarnya ada 10 cm. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah 10 menit saya dinginkan, kemudian dibuka. Nasinya juga sudah agak nggak terlalu panas lagi ya. Ini kemudian akan saya pindahkan ke dalam chopper untuk menghaluskannya. Setelah dingin, lalu chopper nasi aronnya sampai betul-betul halus. Nah, seperti ini ya guys. Nasinya sudah saya haluskan ya. Hasilnya seperti ini. Halus banget bukan? Ini baru separuh ya. Tadi saya keluarkan kembali karena tadi kebanyakan. Nanti separuh lagi kita chopper. Oke, ini dia lontong yang sudah saya haluskan dengan chopper. Hasilnya seperti ini, betul-betul mulus ya. Kemudian ini akan kita bulat-bulatkan dulu. Nah, ini ada lontong ya yang sudah dihaluskan tadi, sudah saya timbang 230 gram. Dan juga ini plastik sudah saya siapkan. Ini saya kurang besar ya, sebenarnya besar nggak apa-apa. Kalau ada lebih besar lagi, hasilnya biar nggak lengket ya. Oh iya, plastiknya sebelumnya sudah saya basahkan air ya, biar pada saat membentuk, mencetak nasi aron ini biar tidak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan sisanya sampai selesai. Contoh seperti dalam video ya. Jadi, pada saat mencetak lontongnya, sebelumnya plastiknya ini dibasahin dulu dengan air ya teman-teman, agar tidak lengket. Sambil dirapikan sisi kanan dan sisi kiri agar bulat sempurna. Ini sudah saya siapkan ya, daun pisang yang sudah kita bakar tadi ya, biar lemes tuh daun pisangnya. Ini ada panjangnya 25 cm, lebarnya 18 cm. Kemudian ini ada juga bagian alasnya seperti ini ya, lebih agak kecil biar nggak terlalu pecah atau bocor. Oh ya, ini dibalik ya teman-teman. Bagian luarnya ini di belakang, bagian depannya di depan, biar nanti warna lontongnya hijau. Tempatkan nasi yang sudah dibentuk seperti ini, bungkus seperti dalam video ya.
lalu dilipat. Agar mudah dilipat, bagian atasnya cukup disisakan 2 jari aja. Jadi jika terlalu panjang, sebaiknya potong dengan menggunakan gunting seperti ini. Kemudian tekuk ke atas sambil dilipat di bagian kedua sisinya seperti ini ya. Lalu sematkan dengan tusuk gigi atau cukup dengan di staples begini juga. Begini juga boleh. Untuk sisi lainnya caranya juga sama ya guys. Daun dipotong dan disisakan 2 jari. Lalu tekuk daunnya ke arah atas, kemudian lipat kanan kiri, kemudian semat dengan staples seperti ini. Jadi deh, pastikan daunnya ditekuk di atas ya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi deh, kita ulangi sekali lagi. Oh iya, plastiknya jangan lupa dibasahin airnya ya sebelum kita mencetak lontong. Lakukan seperti dalam video, seperti ini ya, digulung-gulung. Nah, hasilnya mulus bukan? Oke, lakukan seperti tadi ya, sampai selesai. Tempatkan nasi yang udah dibentuk seperti ini, bungkus seperti dalam video yang seperti tadi ya, lalu dilipat. Agar mudah dilipat bagian atas, cukup disisakan 2 jari aja. Kan ada 2 jari ya. Jadi, jika terlalu panjang, sebaiknya potong dengan menggunakan gunting, seperti ini. Kemudian tekuk ke atas sambil dilipat di bagian kedua sisinya seperti ini ya. Lalu sematkan dengan tusuk gigi atau cukup di staples begini juga boleh. Untuk sisi lainnya caranya juga sama ya guys. Daun dipotong dan disisakan 2 jari, lalu ditekuk daun ke arah atas, kemudian lipat kanan kiri, sematkan di staples kayak gini. Jadi deh, pastikan daunnya ditekuk di atas bagian atas ya guys. Siapkan panci atau wokpen, tambahkan 2,3 liter air bersih, masak air sehingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan lontong, kemudian tutup, masak lagi dengan api hingga kembali mendidih. Karena ini menggunakan metode 5-30-7, maka ketika airnya mendidih kembali, lontongnya cukup direbus dengan waktu 5 menit, dihitung dari sekarang. Setelah 5 menit, ini lontongnya ditekan-tekan ya, biar tenggelam. Segera matikan api kompor, dan seperti tadi, agar wokpen benar-benar rapat, sumpel dengan tutup wokpen seperti ini dengan tisu. Dengan begitu, uap panas di dalam akan maksimal, tanpa dinyalakan api kompornya. Catat. Oke, ini kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka sumpal tutup wokpennya. Nah, seperti ini guys tampilannya. Selanjutnya, lontongnya ini kita masak sehingga mendidih. Dan setelah mendidih, sesuai rumus 5-30-7, maka lontongnya ini kita rebus selama 7 menit. Dihitung setelah airnya mendidih. Setelah 7 menit, matikan api kompor dan sumpal tutupnya seperti tadi ya. Ini kita diamkan kembali selama 30 menit. Agar lontongnya bisa matang maksimal. 30 menit kemudian, nah akhirnya selesai juga nih guys. Sekarang angkat lontong, kemudian tiriskan dengan diberdirikan seperti ini guys. Agar airnya itu sampai benar-benar asat dan lontongnya bisa awet lebih lama. Diamkan lontong sampai lontong benar-benar dingin, minimal 7 jam. Ternyata walaupun cuma direbus kilat, hasilnya benar-benar padat dan kenyal. Nah, ini dia lontongnya betul-betul sudah asat ya. Ini saya diamkan selama 7 jam. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, kita akan buka. Hasilnya wow, cantik bukan? Kenyal dan padat. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, lontong bisa dinikmati sesuai selera ya. Demikian tadi cara membuat lontong kilat daun tanpa cetakan. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha ya guys. Yuk pelajari cara membuat lontong daun. Ini bisa menjadi temannya sate kecap, bikin sate kecap Madura, bikin untuk temannya sayur nangka. Lontong ini pas banget teman-teman kalau dipakai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.